Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada sore hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka untuk saling nasihat-menasihati ya. Dan topik yang akan kita angkat pada kesempatan kali ini adalah tentang bagaimana sikap seorang muslim dalam menghadapi pemilihan presiden yang sebentar lagi mungkin akan sama-sama kita hadapi. Dan hal ini ya menimbulkan perdebatan di sebagian ikhwan, sebagian akhwat, ya, sebagian kaum muslimin, menimbulkan beberapa sikap. Ada sikap yang mendukung adanya pemilihan, artinya menganjurkan kaum muslimin untuk memilih. Ada sikap yang anti, ya, yang mengatakan barang siapa memilih maka ikut mendukung kemusyrikan. Dan ada yang golongan yang tenang, tidak mendukung dan juga tidak menjatuhkan. Ini secara umum adalah kondisi kaum muslimin dalam menghadapi pilpres atau pemilihan umum yang sering terjadi di negeri kita dan juga di negeri-negeri kaum muslimin yang lainnya. Tentunya banyak dari ikhwan dan akhwat yang ingin mengetahui bagaimana sikap yang benar atau yang seharusnya ditempuh dalam menghadapi permasalahan nazilah, yaitu permasalahan kontemporer seperti ini. Dan kita sangat butuh bimbingan dari para ulama yang mereka sudah sering ditanya tentang permasalahan-permasalahan kontemporer. Adapun saya di sini hanya menyampaikan apa yang dijelaskan oleh para ulama yang banyak sekali fatwa mereka yang berkaitan tentang masalah-masalah kontemporer, terkhususkan tentang masalah pemilihan umum. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ternyata Majelis Ulama Indonesia juga telah mengeluarkan fatwa. Saya dengar sendiri langsung dari Pak Kiai Haji Khalil Ridwan LC. Beliau adalah salah satu ketua umum Majelis Ulama Indonesia Pusat. Dia mengatakan bahwasanya tugas kami adalah membimbing umat. Umat tidak dibuat bingung, tapi kami bertugas untuk memberi bimbingan dan pengarahan. Oleh karenanya kami telah mengeluarkan fatwa agar umat memilih yang terbaik di antara pilihan yang ada. Memilih yang terbaik di antara pilihan yang ada. Sebelum kita membahas tentang permasalahan ini secara syar'i, secara ilmiah, tentunya kita tahu bahwasanya demokrasi ya, adalah sistem hukum yang bukan berasal dari Islam, tetapi dia adalah sistem hukum yang diadopsi umat Islam dari luar Islam, yang berasal dari Yunani, yang artinya adalah kebenaran berada pada suara yang terbanyak, artinya hukum dikuasai oleh rakyat, hukum rakyat untuk rakyat istilah mereka. Hukum rakyat untuk rakyat, demokrasi. Dan tentunya ini adalah cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat Islam, karena kelaziman-kelaziman yang batil yang ada pada demokrasi. Di antaranya seperti menyamakan semua pihak, tidak ada dibedakan antara misalnya
para ulama dengan orang-orang yang ada di jalan para pelaku maksiat, semua dianggap sama. Seorang alim yang hafal Quran, yang hafal ribuan hadis, sama dengan seorang pemabuk, nilainya sama-sama satu, enggak ada bedanya. Ya. Seorang yang rajin ke masjid, nilainya sama dengan seorang yang rajin ke bar, enggak ada bedanya. Tidak ada bedanya. Ini merupakan kebatilan. Ya. Dalam Islam tentu tidak disamakan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Bahkan seorang muslim disamakan dengan orang kafir. Bahkan seorang muslim disamakan dengan orang kafir. Dan ini jelas-jelas merupakan kebatilan dalam demokrasi. Yang kedua, yang ini yang lebih parah adalah menimbulkan hukum syar'i bukan dari syariat Islam, bukan dari Al-Quran dan Sunnah, tetapi dari keputusan suara yang terbanyak. Dari keputusan suara yang terbanyak, dan kita tahu bahwasanya hukum hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Terlalu banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwasanya hukum hanyalah milik Allah, seperti firman Allah, "Inil hukmu illa lillah." Tidak ada hukum kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. "Ala lahul khalqu wal amr." Hanya milik Allah. Ya. Penciptaan dan pengaturan, perintah semuanya hanya hak Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala yusyriku fi hukmihi ahada." Dan Allah tidak pernah mengambil syarikat bersama Allah dalam menetapkan hukum. Yang menetapkan hukum hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmih." Allah Subhanahu wa taala yang berhukum dan tidak ada yang bisa menolak hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karenanya terlalu banyak ayat yang menjelaskan bahwasanya hak mengeluarkan syariat hanyalah Allah Subhanahu wa taala, atau melalui Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun selain Allah maka tidak berhak membuat hukum yang mengatur ciptaan Allah. Hanya Allah yang berhak mengeluarkan hukum untuk mengatur ciptaannya, makhluk-makhluknya. Dan demokrasi jelas bertentangan dengan ayat-ayat ini, karena demokrasi pengaturan hukum diserahkan kepada suara terbanyak atau majelis pembuatan hukum yang mewakili suara-suara rakyat. Dari sini dia tahu bahwasanya demokrasi ya merupakan kebatilan dan bukan merupakan cara yang syar'i dalam menentukan hukum. Ini disepakati oleh seluruh ulama, setahu saya. Seluruh ulama ijma' bahwasanya demokrasi adalah suatu metode yang batil yang tidak boleh diterapkan dalam Islam. Akan tapi kenyataannya hampir seluruh negara-negara Islam mengadopsi dan mempraktekkan metode ini, metode demokrasi, dan ini kenyataan tidak bisa kita hindari. Seluruh bahkan bukan cuma negeri-negeri yang tidak berbahasa Arab, negeri-negeri Arab pun demikian. Aljazair, kemudian Yaman, kemudian rata-rata seperti itu. Irak, semuanya mengikuti sistem demokrasi. Hanya sebagian negara, atau kita katakan hanya sebagian negara yang tidak, sebagian kecil seperti Arab Saudi, demikian juga sekarang saya dengar seperti Brunei Darussalam, ya, yang tidak menerapkan demokrasi. Intinya masalah ini merupakan perkara yang menimpa seluruh negeri-negeri kaum muslimin. Oleh karena saya katakan ini masalah kontemporer, bukan perkara yang baru bagi para ulama. Telah terjadi pemilu-pemilu di berbagai macam negara. Di Kuwait misalnya, kemudian di Irak misalnya, di Yaman misalnya, Aljazair, negara-negara Arab, ya. Belum lagi kalau kita bicara negara-negara di luar Arab, banyak sekali, seperti Indonesia dan yang lainnya. Oleh karenanya para ulama sering ditanya tentang permasalahan-permasalahan ini, dan ini bukan hal yang baru bagi mereka. Oleh karenanya sangat perlu bagi kita tatkala kita berhadapan dengan permasalahan kontemporer untuk kembali kepada pengarahan para ulama yang mereka telah diberikan kekuatan ilmu yang dalam dan pandangan yang jauh, yang telah mengalami berbagai macam pertanyaan, mengalami banyak pengalaman dalam permasalahan ini. Banyak pengalaman yang telah mereka hadapi dan pandangan mereka juga sangat jauh, apalagi permasalahan pemilu bukan hanya satu negara, bahkan berbagai macam negara. Saya katakan tadi, contohnya Kuwait, Jazair, Yaman, Irak, ya, dan yang lain-lainnya. Oleh karenanya perlu kita untuk memperhatikan bimbingan para ulama dalam hal ini. Para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan fatwa-fatwa ulama tentang masalah ini, ya, kita dapati jumhur ulama, mayoritas ulama, bahkan hampir-hampir mereka semua sepakat tentang bolehnya memilih kalau ada
beberapa calon yang hendak mencalonkan diri mereka, maka hampir seluruh ulama memfatwakan untuk memilih calon yang terbaik di antara calon-calon yang ada. Hanya segelintir kecil ulama yang menyatakan tidak boleh secara mutlak. Setahu saya, sepanjang sepengetahuan saya, ya, ulama yang tidak memperbolehkan seperti Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Yang secara mutlak tidak memperbolehkan adanya ikut-ikutan nyoblos dalam pemilu. Demikian juga misalnya saya dengar dari Syekh Rabi Al-Madkhali, ya, yang beliau juga menyatakan tidak boleh memilih. Meskipun ada fatwanya yang sebelumnya yang cenderung untuk memilih berdasarkan fatwa ulama kibar, para ulama besar. Tapi ada kaul beliau yang lain, pendapat beliau yang lain yang menyatakan tidak perlu memilih, ya, dengan alasan-alasan dan hujah-hujah yang beliau sampaikan. Akan tapi kalau kita lihat ulama yang lainnya, semuanya menyuruh untuk memilih. Contohnya para ulama besar seperti Syekh bin Baz rahimahullahu taala. Kemudian Syekh Ibnu Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian contohnya Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Kemudian contohnya mufti yang sekarang Abdul Aziz Al-Syekh. Contohnya Lajnah Daimah, yaitu Lajnah Daimah adalah lembaga fatwa resmi dari Arab Saudi yang tidak diduduki oleh kecuali ulama-ulama besar. Contohnya seperti Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Ya, contohnya juga Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Contohnya juga Syekh Shalih Al-Wahaidan yang dulu merupakan ketua Mahkamah Agung di Arab Saudi. Kemudian banyak sekali para ulama. Contohnya lagi seperti murid-muridnya Syekh Albani, Ali Hasan, kemudian Masyhur Hasan dan yang lainnya. Semuanya membolehkan untuk memilih. Apa hujah yang membolehkan memilih dan apa hujah yang mengatakan tidak boleh? Dari sini, sebelum saya menyampaikan hujah-hujah, maka sangat jelas bagi kita, ini masalah permasalahan khilafiyah dan ternyata mayoritas ulama menyatakan boleh untuk memilih. Hanya segelintir kecil yang menyatakan tidak boleh memilih. Terutama ulama-ulama yang masih hidup sekarang kebanyakan menyuruh memilih. Oleh karenanya aneh kalau kemudian timbul misalnya orang-orang yang tidak memilih, menghina orang-orang yang menganjurkan untuk memilih dengan mengatakan mereka ikut hawa nafsu misalnya, atau mereka misalnya menyesatkan umat misalnya, atau menggiring umat kepada kesesatan misalnya. Ini tidak benar, ini tuduhan yang tidak benar. Kita pun tidak berani berbicara tentang masalah ini kecuali dengan bimbingan para ulama. Bahkan teman-teman sudah bertanya langsung kepada para ulama yang masih hidup sekarang ini. Dan para ulama yang akan datang di negeri kita juga rata-rata menyuruh memilih. Ya. Artinya dari guru-guru kita seperti sekarang Syekh seperti Syekh Ibrahim Ar-Ruhaili, kita sudah tanyakan langsung. Syekh Abdul Malik Ramadan yang akan datang juga membolehkan. Yang punya buku judulnya Madariku An-Nazar, yaitu pandangan tajam dalam masalah politik, dia membolehkan untuk memilih. Artinya justru sebaliknya, orang-orang yang menuduh bahwasanya sebagian ikhwan yang membolehkan memilih dengan tuduhan yang tidak-tidak, seakan-akan mereka menutup mata. Mana fatwa-fatwa ulama yang membolehkan, seakan mereka tidak mau lihat. Ini ulama terlalu banyak yang membolehkan. Yang tidak membolehkan sebutkan berapa orang. Yang membolehkan terlalu banyak, semuanya. Yang sudah meninggal dunia pun masih hidup sekarang. Lajnah Daimah sekarang, ulama besar di Arab Saudi, semuanya membolehkan. Oleh karena justru perkaranya sebaliknya, mereka menuduh kita yang menyuruh untuk memilih, dikatakan manhajnya enggak benar, menyimpang. Kita bilang, loh, bagaimana kita ikut para ulama, kemudian dituduh yang tidak-tidak, sementara kalian ikut siapa? Oleh karena tidak perlu kita menuduh yang lain. Silakan masing-masing menjalankan pendapat yang dia yakini tanpa harus menjatuhkan pihak yang lain. Ya, kalau seandainya harus menjatuhkan, maka kita berhak untuk lebih utama untuk menjatuhkan. Bukan kita yang dijatuhkan, namun kita tidak melakukan demikian. Kita tidak melakukan demikian. Sementara mereka-mereka yang melarang atau mengarahkan masyarakat untuk golput misalnya, ya, disertai dengan menjatuhkan para ustadz atau para dai yang menyuruh kepada memilih, padahal para dai tersebut hanya menjalankan fatwa para ulama. Para hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan mencoba menjelaskan permasalahan khilafiyah agar kita tahu masing-masing punya dalil. Agar kita tidak mudah melepaskan lisan kita ini untuk menjatuhkan saudara kita yang mungkin berbeda pendapat dengan kita, ya.
Dan saya sempat baca tuduhan-tuduhan yang mengerikan, ya, menjatuhkan, mengejek, menjelek-jelekan, perkataan-perkataan tidak pantas keluar dari anak jalanan, apalagi keluar dari seorang ustaz. Tidak pantas. Namun terucapkan. Ini perkara yang menyedihkan. Tidak dewasa dalam menghadapi permasalahan khilaf. Tidak siap untuk diselisihi, tidak siap. Kalau para ulama besar seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah siap untuk diselisihi, siap untuk dikritik. Bagaimana orang-orang yang kerocok-kerocok seperti kita ini? Tidak siap untuk dikritiki, tidak siap untuk diselisihi. Terus bagaimana manhaj Ahlus Sunnah dalam menghadapi permasalahan khilafiyah? Dia mengatakan itu ulama semua salah, ini yang benar. Itu kan menurut kamu jangan paksakan. Kecuali ada turun ayat dari Al-Qur'an tidak boleh memilih, ya itu baru kita semua tunduk. Kalau saya menyelisih, sesatkan saya, mungkin saya kafir. Kalau turun ayat dari Al-Qur'an mengatakan tidak boleh milih, atau Nabi mengatakan tidak boleh milih. Nabi mengatakan misalnya suatu zaman akan datang pemilihan umum, jangan pilih. Kalau ada yang menyelisihnya, kafir, bisa jadi kafir. Ini enggak ada dalilnya, dan para ulama tatkala menilai, misalnya mengatakan boleh memilih, mereka dengan dalil-dalil yang ada. Oleh karenanya pada kesempatan berbahagia ini, saya berusaha menyebutkan seluruh yang saya, berdasarkan ilmu saya yang rendah ini, saya ingin menyebutkan dalil-dalil dari dua belah pihak agar kita menghargai pihak yang lain. Sekarang saya akan sebutkan dalil-dalil yang menyatakan akan bolehnya memilih. Kalau kita perhatikan perkataan para ulama seluruhnya, baik Syekh bin Baz rahimahullah, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, Syekh Al-Albani rahimahullah, seluruh para ulama yang sudah meninggal maupun masih hidup, Syekh bin Musa al-Abbad hafizahullah taala, ulama besar di kota Madinah, ya. Gurunya para ustaz semua, rata-rata para ustaz belajar sama Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala, bapaknya Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Semuanya menyebutkan kaidah yang masyhur dalam kaidah fikih, yaitu irtikabu akhafidh dhararain, yaitu menempuh kemudaratan yang paling ringan. Ini kaidah yang mereka sebutkan. Kenapa dibolehkan pemilu? Dalam rangka untuk menempuh kemudaratan yang paling ringan. Artinya apa? Demokrasi itu suatu kemudaratan. Tetapi kita berusaha memilih kemudaratan yang paling ringan. Apa maksud kaidah ini? Maksud kaidah ini artinya ada dua kemudaratan yang datang kepada kita dan tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita hindari. Maka tatkala tidak bisa kita hindari kedua kemudaratan ini, maka kita milih kemudaratan yang paling ringan untuk menolak kemudaratan yang lebih besar. Itu maksud dari kaidah ini. Kaidah ini berbeda dengan kaidah ad-daruratu bihul mahdzurat. Ada kaidah yang lain yang disebut dengan darurat menghalalkan yang haram. Contohnya Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Qur'an illa ma turirtum alaih, kecuali yang kalian dalam kondisi darurat, ya. Faman iturra ghairu baghin wala 'adin fala itsma alaih. Barang siapa dalam keadaan darurat, maka boleh makan babi misalnya. Boleh makan babi, boleh makan bangkai yang haram, boleh. Allah menyebutkan kalau dalam keadaan darurat. Ini kaidah tersendiri. Artinya barang siapa yang tidak makan bangkai bakalan mati, maka dia boleh makan bangkai. Artinya dalam kondisi darurat, perkara yang haram bisa menjadi apa? Halal. Kalau dia tidak melakukan perkara yang haram tersebut, maka dia bisa binasa. Contohnya seperti tadi, seperti makan bangkai. Dia dalam keadaan lapar, ternyata tidak ada makanan kecuali bangkai, dan bangkai hukumnya haram, najis. Daripada dia meninggal dunia, maka dia hendaknya makan bangkai tersebut untuk menyelamatkan nyawanya. Ini haram menjadi halal karena dalam kondisi darurat. Kalau dia tidak makan, maka dia meninggal dunia. Contohnya seperti Ammar bin Yasir rahimahullah radhiyallahu anhu yang terpaksa untuk mengucapkan kalimat kufur. Kalau tidak dia akan dibunuh oleh orang-orang musyrikin sebagaimana ayahnya dan ibunya dibunuh radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya. Maka Allah mengatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kecuali orang yang dipaksa akan tapi hatinya tenang dengan keimanan. Ini kaidah tersendiri yang disebut oleh para ulama dengan ad-daruratu bihul mahdzurat. Kedaruratan, kondisi darurat menghalalkan sesuatu yang haram. Ini berbeda dengan kaidah yang disebut oleh para ulama tatkala membolehkan pemilu. Kaidahnya lain. Kaidahnya apa? Irtikabu akhafidh dhararain. Menempuh salah satu dari kedua mudaratan yang paling ringan. Dua kemudaratan yang tidak mungkin dihindari, maka ditempuh. Ini tidak mesti dalam kondisi darurat. Artinya tidak kita lakukan bakalan mati. Lain. Tidak mesti dalam kondisi darurat. Artinya kalau tidak kerjakan maka kita bakalan mati. Bukan. Itu kaidah yang pertama. Kaidah yang kedua lain lagi.
Maksud saya begini, maksud saya contohnya ada orang yang masuk dalam rumah kita. Dia hendak mencuri di rumah kita. Maka dia agak baik sedikit pencuri ini. Dia mengatakan, wahai pemilik rumah, saya kasih kamu pilihan. Saya curi motor kamu atau saya curi mobil kamu. Atau kamu golput aja, diam-diam aja, terserah saya. Ini tidak bisa kita hindari. Dia mau curi, nggak curi, kita nggak bakalan mati. Kita bukan dalam kondisi darurat, bukan. Artinya dia mau curi barang juga nggak jadi masalah, nggak curi, kita nggak bakalan mati, bukan. Tetapi di sini ada dua kemudaratan yang tidak bisa kita hindari. Dia pasti mencuri. Entah mencuri motor, entah mencuri apa? Mobil. Jadi saya sendiri tidak dalam keadaan darurat. Artinya kalau saya milih, kalau saya nggak milih, saya bakalan mati. Saya harus milih. Bukan begitu. Tapi saya tidak bisa menghindari kedua kemudaratan tersebut. Maka saya milih yang paling apa? Ringan. Maka kita bilang kepada pencuri tersebut, silakan curi mobil saya, biarkan motor saya. Kenapa? Karena mobilnya remnya belum. Paham maksud saya? Bisa dibedakan antara kaidah yang pertama dan kaidah yang kedua. Kalau pertama, enggak makan babi mati, ini lain. Ini bukan masalah mati hidup. Tetapi ada dua kemudaratan yang tidak bisa kita hindari, maka kita pilih yang paling ringan. Dan dalil tentang kaidah ini sangat banyak dalilnya dalam Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Contohnya seperti kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi wassalam. Tatkala Nabi Khadir bertemu dengan Nabi Musa alaihi wassalam, maka Nabi Musa minta untuk belajar kepada Nabi Khadir. Kata Nabi Khadir, "Fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhditsa laka minhu dzikra." Wahai Musa, kalau kau ikut saya, belajar dari saya, maka saya persyaratkan jangan kau nanya-nanya sampai saya yang jelaskan. Jangan kau nanya-nanya sampai saya yang jelaskan. Fantalaqa hatta idza raqiba fis safinati kharaqaha. Mereka berdua pun berjalan, kemudian mereka naik di suatu perahu, dan disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Nabi Musa dan Nabi Khidir numpang di perahu tersebut gratisan. Rupanya para nelayan mengenal siapa Nabi Khidir. Mereka menghormati Nabi Khidir, maka mereka berdua pun naik di perahu tersebut gratisan. Setelah mereka turun dari perahu tersebut, ternyata Nabi Khidir berbuat yang aneh. Kharaqaha. Dia pun merusak perahu tersebut. Sebagian papannya dirusak, dibolongin. Nabi Musa pun protes. Qala akharaqataha litughriqa ahlaha laqad ji'ta syai'an imra. Wahai Khadir, kenapa kau rusak? Kau lubangi perahu tersebut. Apakah kau ingin para pemilik perahu tersebut tenggelam? Artinya Nabi Musa mengatakan, kamu ini bagaimana Nabi Khidir? Apakah air susu kau balas dengan air tuba? Kita sudah naik perahu gratisan, malah kau rusakin apa? Perahu tersebut. Qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kata Nabi Khidir kepada Nabi Musa, bukankah saya bilang kau tidak akan sabar dengan saya? Setelah itu Nabi Khidir menjelaskan sebabnya. Dia mengatakan, amma safinatu fakanat limasakin ya'maluna fil bahri fa aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Adapun perahu yang saya bolongi tadi, kata Nabi Khidir, adalah milik para nelayan yang ada di lautan, di pinggir pantai. Fa aradtu an a'ibaha. Saya ingin merusak, memberi aib, memberi cacat pada perahu tersebut. Kenapa? Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Karena akan datang raja yang merampas perahu-perahu yang baik. Kalau saya rusakin perahu ini, maka tidak akan dirampas. Ini kaidah irtikabu akhafid dhararain, menempuh kemudaratan yang lebih ringan. Kenapa? Di hadapan Khadir tidak ada kemudaratan yang tidak mungkin dia hindari. Pertama, kemudaratan dengan merusak perahu tersebut, atau kemudaratan perahu tersebut dicuri oleh raja yang zalim. Bukan masalah darurat, dia tidak perahu, dia pergi, dia selamat. Nabi Khadir selamat, enggak ada urusan mati atau tidak. Paham? Beda dengan masalah makan daging babi, kalau enggak makan mati, enggak. Faham maksud saya perbedaan antara dua kaidah ini? Ini bukan dalam keadaan darurat, artinya kalau Nabi Khidir enggak ngelobangi perahu tersebut pun dia selamat, enggak ada urusan. Dan para nelayan pun tidak akan mati. Seandainya perahu mereka diambil pun mereka tidak bakalan mati, mereka masih hidup. Tetapi ini berkaitan dengan dua kemudaratan yang tidak mungkin dihindari. Apakah kemudaratan diambil perahu tersebut ataukah kemudaratan merusak apa? Merusak perahu tadi. Maka Nabi Khidir menempuh kemudaratan yang lebih ringan dengan merusak perahu tersebut. Paham kaidah ini? Paham atau tidak? Paham.
Baik, ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, "Jaa'a a'rabiyyun fabala fi ta'ifatil masjid fazajarahu an-nas." Datang seorang Arab Badui, tiba-tiba dia kencing di pojok masjid. Dengan pedenya dia masuk, kemudian dia kencing di masjid. Dilihat oleh para sahabat. Ini kencing di masjid bukan sembarang masjid, Masjid Nabawi. Kencing di Masjid Nabawi yang pahalanya 1000 kali lipat lebih dalam salat. Kencing di Masjid Nabawi. Maka orang-orang para sahabat sudah ingin berdiri menahan dia. Nabi SAW mengatakan, "Da'uh, biarin dia. Biarin dia." Sahabat ini melanjutkan apa? Kegiatannya. Orang Arab Badui ini melanjutkan apa? Kegiatannya, buang air di masjid tersebut. Setelah itu, Rasulullah SAW memerintahkan bidalwin min ma, untuk mendatangkan seember air, kemudian fa'uhriqa alaih, ditumpahkan ember air tersebut kepada bekas kencing Arab Badui tadi, sehingga kemudian masuklah najis-najisnya ke dalam. Para hadirin rahmati oleh Subhanahu wa taala, ini juga kaidah irtikabu akhfadhur rain. Sekarang Nabi sallallahu alaihi wasallam dihadapkan dengan dua pilihan. Pilihan pertama kemudaratan, pilihan kedua juga kemudaratan. Yang pertama kemudaratan, orang Arab Badui tersebut kencing di masjid. Ini mudarat, bikin najis di masjid. Mudarat atau bukan? Mudarat. Kemudaratan kedua adalah seandainya para sahabat menyuruh orang Arab Badui tadi berhenti dari kencingnya, maka ini berbahaya. Ada kemungkinan orang Arab Badui tadi nurut sehingga dia pun menghentikan kencingnya tiba-tiba, dan ini berbahaya bagi kesehatan dia. Susah tiba-tiba selangnya ditutup gitu kan, susah, nggak gampang. Di kerangnya langsung kerangnya ditutup kan sakit. Ini pertama. Kedua, bisa jadi dia kaget dan dia balik sehingga bisa beramburan kencingnya. Atau bisa jadi ketiga, dia melawan, dia sambil buang. Nah, ini bahaya, air kencingnya bisa tersebar di masjid. Ini kemudaratan yang kedua. Nabi sekarang sallallahu alaihi wasallam disuruh milih kemudaratan pertama atau kemudaratan kedua, maka Nabi memilih kemudaratan yang pertama. Kata Nabi, biarin, jangan tegur dia, biarin dia kencing sampai selesai. Kenapa? Karena kalau dibiarkan kencing, najisnya terfokus pada satu tempat. Ini juga bukan masalah darurat, artinya tidak sampai pada hidup dan mati, bukan hidup dan mati, bukan. Tetapi dua kemudaratan yang tidak mungkin dihindari, maka pilihlah yang paling ringan. Faham atau tidak? Nah, makanya saya sering, nanti akan kita jelaskan tentang dalil-dalil orang yang tidak membolehkan pemilu. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam di penjara, hidup bersama. Dia diangkat sebagai anak di kerajaan Mesir. Dan orang-orang Mesir musyrikin. Orang-orang Mesir apa? Musyrikin. Oleh karenanya tatkala Nabi Yusuf alaihissalam tatkala di penjara bersama dua orang tersebut orang musyrik. Makanya Nabi Yusuf berdakwah kepada mereka berdua. Kata Nabi Yusuf, "Ya sahibai sijni, a'arbabun mutafarriquna khairun amillahul wahidul qahar." Wahai dua sahabatku yang di penjara, apakah Allah yang Maha Esa? Apakah Tuhan-Tuhan yang banyak ini lebih baik daripada Allah yang Maha Esa? Dia dakwah karena mereka musyrikin. Dan ini dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa, bahwasanya raja Mesir yang berhukum tatkala itu adalah orang musyrik. Dan mereka bukan orang Islam. Dan mereka bukan orang yang bertauhid, mereka musyrikin. Singkat cerita, akhirnya Nabi Yusuf alaihissalam bisa menafsirkan mimpi. Akhirnya sang raja pun tertarik dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Wa qala al-maliku tuni bihi astakhlishu li nafsi. Sang raja mengatakan, datangkanlah si Yusuf alaihissalam, aku akan menjadikan dia orang dekat denganku. Falamma kallamahu qala innaka al-yawma ladaina makinun amin. Tatkala raja bertemu dengan Yusuf, dia mengatakan, engkau sekarang menjadi orang yang memiliki kedudukan dan terpercaya di sisi kami. Artinya Nabi Yusuf akan diberi kedudukan oleh sang raja. Maka Nabi Yusuf berkata, qala ja'alni ala khazainil ard, ij'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Jadikan aku sebagai bendahara kerajaan ini yang mengurusi kekayaan raja negeri ini, karena aku adalah orang yang menjaga dan orang yang berilmu. Sekarang Nabi Yusuf alaihissalam masuk dalam hukum raja. Masuk dalam hukum raja. Hukum raja tersebut dibangun di atas hukum kesyirikan, hukum kekufuran. Sang raja bukan orang Islam, ingat. Raja Mesir tersebut bukan orang yang berhukum dengan hukum Allah. Tatkala dia tidak berhukum dengan hukum Allah,
maka sudah jelas pasti ada hukum-hukum yang bertentangan dengan syariat. Dan kebiasaan sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kebiasaan raja adalah mengambil harta untuk kerabatnya, untuk keluarganya, ya. Tidak dibagi rata misalnya. Sekarang Yusuf diberi tawaran. Maka dia menempuh kemudaratan yang ringan, dia masuk menjadi apa? Menjadi menteri, terima tawaran tersebut, sehingga ada sebagian kemaslahatan yang bisa diciptakan, yang bisa dia buat. Mungkin dia adil dalam bidang tersebut, dan minimal dia bisa membantu keluarga-keluarganya dari orang-orang Bani Israel, seperti ayah, ibu dan anak-anaknya, dan saudara-saudaranya. Dibantu dengan harta tersebut. Paham maksud saya? Jadi, bukan berarti harus masuk kemudian menjadi merubah secara total, itu tidak harus. Itu tidak harus. Minimal bisa dalam rangka untuk merubah secara total, bisa bertahap, atau paling tidak meskipun tidak bisa dirubah, mengurangi kemudaratan yang ada. Mengurangi kemudaratan yang ada. Paham? Contohnya dalil yang mirip dengan ini, seperti kisah Allah sebutkan dalam surat Ar-Rum, Ghulibatur Rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin. Lillahil amru min qabl wa min ba'du wa yawma idzin yafrahul mu'minun. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Rum, Ghulibatir Rum. Romawi terkalahkan oleh Persia. Tatkala berita Romawi dikalahkan oleh Persia, orang-orang musyrikin gembira. Kenapa? Mereka senang Majusi mengalahkan Ahlul Kitab. Maka hal ini disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana orang musyrikin gembira dengan menangnya Persia mengalahkan Romawi. Maka turunlah firman Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghulibatir Rum fi adnal ardi wa min ba'di wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun." Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka bakalan mengalahkan Romawi, bakalan mengalahkan Persia fi bid'i sinin, dalam beberapa tahun. Lillahil amru min qablu wa min ba'du wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Kata Allah Subhanahu wa taala, bakalan Romawi mengalahkan apa? Persia dalam beberapa tahun lagi, dan saat itu kaum mukminin akan bergembira. Sekarang saya tanya sama antum, Romawi itu Islam apa Nasara? Nasara sama Majusi sama-sama musuh Islam. Tetapi Allah menjelaskan bagaimana Nabi SAW gembira dan para sahabat gembira tatkala Romawi mengalahkan Persia. Kenapa? Karena kemudaratannya lebih ringan. Mereka ini orang-orang Ahlul Kitab masih bisa didakwahi, masih bisa nyambung. Karena mereka Ahlul Kitab dan percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, tinggal didakwahi. Lebih ringan daripada mendakwahi Majusi yang Tuhannya tidak nyambung, Tuhannya api atau matahari. Nah, sekarang kalau Romawi menang, kemudian kaum mukminin gembira, apa salah? Tidak salah mereka. Jangan kita melazimkan mengatakan, kok kamu gembira orang Romawi menang, berarti kamu gembira dengan kesyirikan. Oh tidak, kita bukan gembira dengan kesyirikan. Tetapi gembira karena kemudaratan mereka lebih ringan daripada apa? Daripada Persia. Allah sebutkan, wa yauma idzin yafrahul mu'minun. Pada hari tersebut, yaitu tatkala Romawi mengalahkan Persia, maka kaum mukminin akan gembira. Dan ternyata toh setelah itu Nabi menyerang Romawi. Tetapi kemudaratan Romawi lebih ringan daripada apa? Kemudaratan Majusi. Paham dalilnya? Ini semua dalil, dan dalil seperti ini banyak ya. Ini semua dalil bahwasanya ada namanya kaidah irtikabu akhafad dararain. Maksudnya apa? Maksudnya bukan dalam keadaan darurat mati atau hidup. Jangan salah paham. Tapi maksudnya ada dua kemudaratan yang tidak mungkin dihindari, maka kita menempuh yang paling apa? Yang paling ringan. Dan saya sering menganalogikan dengan seperti pemilihan ketua kelas. Jadi ada kelas, anggotanya misalnya 60 orang. Terjadi pemilihan ketua kelas. Calonnya dua-duanya kacau ya. Calonnya dua-duanya apa? Kacau. Sekarang keputusan pemilihan dikembalikan kepada rakyat atau anggota kelas tersebut. Sekarang antum termasuk anggota kelas tersebut. Antum sekarang di hadapan suruh milih si A atau si B, atau antum golput. Tidak milih sama sekali. Analoginya begini, antum milih nggak milih, tetap antum dapat kemudaratan. Kenapa? Karena akan tetap terpilih salah satu menjadi ketua kelas. Apakah kalau antum nggak milih, nggak jadi ketua kelasnya batal? Tidak. Antum golput pun tetap ada ketua kelas si A atau si B. Dan tatkala tetap ada ketua kelas, maka antum akan terkena hukum ketua kelas tersebut. Antum tidak bisa keluar dari
hukum peraturan kelas kecuali antum pindah sekolah baru atau pindah kelas. Baru antum lepas dari kemudaratan tersebut. Selama antum masih menjadi anggota kelas, maka peraturan ketua kelas pasti mengenai antum. Faham? Entah ketua kelasnya si A atau si B. Oleh karenanya lebih baik antum milih ketua kelas yang lebih baik supaya kemudaratnya lebih ringan. Ini logikanya seperti itu. Oleh karenanya jangan dikatakan orang yang golput tidak terlepas dari kemudaratan. Tidak, dia tetap akan terkena kemudaratan. Kenapa? Karena tatkala dia memilih atau tidak memilih, tetap akan ada presiden. Dan segala undang-undang artinya di bawah kendali presiden ini, dan dia akan terkena imbasnya. Kalau dia rakyat, semuanya akan terkena imbasnya. Di sini tergambarkan kemudaratan tidak mungkin terhindari. Milih nggak milih tetap terkena kemudaratan. Milih nggak milih tetap terkena kemudaratan. Dari sini para ulama menyatakan, pilihlah calon yang lebih baik daripada yang ada, atau calon yang keburukannya ringan daripada calon yang keburukannya berat. Kita bukan sedang memilih presiden yang hafal Quran, kemudian berhukum dengan hukum Allah. Enggak, itu enggak ada. Kalau masalah gitu berarti enggak ada kaidah irtikabu akhfadarain. Yang dimaksud dengan irtikabu akhfadarain, menempuh kemudaratan yang ringan, yaitu dua-duanya mudarat. Tetapi ada mudaratnya ringan, ada mudaratnya berat. Ini dalil yang paling kuat, ya, yang disebutkan oleh mayoritas ulama yang membolehkan untuk memilih. Taib, kalau begitu yang tidak memboleh memilihkan, apa dalil mereka? Dalil mereka mengatakan bahwasanya demokrasi kesyirikan. Barang siapa ikut memilih, maka dia ikut serta dalam perayaan kesyirikan. Kita bilang tidak lazim. Jawabannya tidak lazim. Seperti saya katakan tadi, ada pencuri mau masuk ke rumah kita, dia mau mencuri motor atau mencuri mobil. Bukan berarti kita mendukung ke pencurian tersebut. Bukan berarti kita membenarkan pencurian tersebut, tapi kita milih yang paling apa? Ringan. Kita bilang curi mobil saya karena mobil saya remnya belum. Motor saya masih bagus. Paham di sini? Jadi seorang tatkala milih bukan berarti melazimkan membenarkan apa? Demokrasi. Seperti Nabi Yusuf alaihissalam tatkala masuk dalam undang-undang sang raja musyrik tadi, apakah berarti dia membenarkan seluruh undang-undang raja musyrik tadi? Tidak, tapi dia dalam rangka untuk mencari kemaslahatan yang mungkin bisa diraih dalam tatkala menjadi menteri dalam kerajaan tersebut. Jadi bendahara negara. Dari sini saya ingatkan ada sikap yang ekstrim dalam masalah ini, yaitu sikap yang ditempuh oleh sebagian saudara-saudara kita yang memiliki pemahaman takfir dalam menghadapi pemilu. Sampai ada di antara ustadz mereka yang berfatwa, seluruh orang yang memilih murtad, musyrik. Semua orang, bahkan orang-orang miskin yang ada di bawah kolong jembatan juga musyrik. Kenapa? Tatkala dia milih berarti dia mendukung demokrasi, dan demokrasi merupakan kesyirikan, berarti dia mendukung kesyirikan. Ini tidak lazim. Dan tidak boleh seorang mengkafirkan dengan kelaziman. Ini sering saya ulang-ulang. Tidak boleh seorang mengkafirkan dengan kelaziman. Seorang hanya boleh mengkafirkan dengan pernyataan. Adapun kalau mengkafirkan dengan kelaziman maka berbahaya. Maka akan berbahaya. Saya contohkan dalam hal ini. Contohnya seperti kisah Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala mereka berperang melawan orang-orang musyrikin. Tatkala itu ada seorang musyrik yang sangat hebat, dia telah membunuh banyak kaum muslimin. Maka dikejarlah oleh Usama dan seorang sahabat dari Ansor, kalau tidak salah Ansori, mentargetkan orang ini yang hebat dalam berperang. Maka dan dia pun berusaha untuk membunuh Usama bin Zaid. Namun tatkala dia kalah, kemudian dia menyerah, tatkala Usama bin Zaid akan menebaskan pedangnya ke lehernya, maka dia berkata la ilaha illallah. Dia menyatakan masuk Islam. Maka Ansori temannya Usama berhenti, tidak jadi bunuh. Orang ini masuk Islam. Usama melanjutkan, ditebaslah kepala orang tersebut. Maka sampailah berita ini kepada Nabi SAW. Maka Nabi pun marah dan murka. Nabi mengatakan, aqataltahu ba'da an qala la ilaha illallah? Apakah kau membunuh dia setelah dia mengucapkan la ilaha illallah? Usama mengatakan, dia mengucapkan kalimat tersebut untuk menyelamatkan dirinya. Kenapa? Orang ini jelas sekali. Dia dalam rangka untuk menyelamatkan dirinya. Kenapa? Dari kelaziman dia pertama sudah membunuh kaum muslimin, bunuh. Setelah itu dia ingin bunuh Usama, namun tatkala dia kalah tiba-tiba la ilaha illallah, berarti dia ingin menyelamatkan diri. Tapi Nabi marah.
Dia mengatakan asyaqaqta an qalbi, apakah kau telah buka dadanya dan tahu dia mengucapkan tersebut gara-gara ingin menyelamatkan diri? Oleh karena tidak boleh seorang, karena ini Usama membunuh dia dalam rangka dengan kelaziman. Dari sikap dia tatkala membunuh kaum muslimin sebelumnya, bahkan dia ingin bunuh saya, kelazimannya dia mengucapkan tersebut hanya untuk menyelamatkan diri. Namun ini tidak diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang lain, illa antaru kufran buahan. Kecuali kau melihat kekafiran yang nyata. Adapun kekafiran yang tidak nyata dengan melazimkan maka ini tidak boleh. Karenanya seperti di Arab Saudi, Malik Fahad rahimahullahu taala dikafirkan oleh orang-orang takfiriyin. Malik Fahad ini raja Arab Saudi, negara yang berjalan di atas hukum Islam, rajanya dikafirkan. Kenapa? Dengan kelaziman-kelaziman. Padahal Raja Fahad betapa banyak kebaikan yang telah dia lakukan. Betapa banyak membangun masjid-masjid, buat percetakan Al-Quran, bagaimana membesarkan Masjid Nabawi, Masjidil Haram, banyak sekali kebaikannya. Bahkan di antara kebaikannya yang masyhur di antara mahasiswa, tatkala beliau sakit, maka beliau pun bernadar, kalau saya sembuh, maka saya akan naikkan gaji mahasiswa. Dan benar dia sembuh, akhirnya gaji kita pun naik. Kakak kelas merasakan hal ini. Dulu gajinya 500 kakak kelas saya, kemudian naik menjadi 800 sekian. Kemudian dia sakit lagi, dia tidak bernadar, akhirnya meninggal dunia. Artinya beliau adalah orang yang sangat baik kepada Ustaz Ali Misri, hafizahullah taala, Dr. Ali Misri punya catatan lengkap tentang bagaimana kebaikan-kebaikan Malik Fahad, jasa-jasanya dalam Islam. Namun dia dikafirkan, kenapa? Gara-gara satu permasalahan yang sangat besar menurut mereka. Jadi Malik Fahad membolehkan dibukanya bank riba di Arab Saudi. Sehingga mereka mengatakan, tatkala dia membolehkan dibukanya bank riba, berarti dia menghalalkan riba. Ini kelaziman. Berarti dia menghalalkan riba. Kalau dia menghalalkan sesuatu yang haram, berarti dia kafir. Jawabannya tidak lazim. Tidak lazim. Jangankan yang hanya sekedar membolehkan dibukakan bank riba, yang makan riba, yang praktek riba saja tidak kafir. Paham? Seandainya ada orang mau berzina, kemudian ada orang mengatakan, dia bilang apa? Minta izin, saya pinjam kamarmu. Kenapa? Saya mau zina. Ya udah silahkan pakai, tapi jangan ribut-ribut ya. Dia masuk misalnya. Apakah yang mempersilahkan di kamar tersebut otomatis menjadi kafir, dianggap menghalalkan zina? Jawabannya tidak. Yang mempraktekkan zina saja tidak menganggap itu apa? Halal. Meskipun zinanya dilakukan berulang-ulang. Belum tentu orang melakukan maksiat berulang-ulang berarti dia menghalalkan maksiat tersebut. Belum tentu. Di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat yang minum khamar berulang-ulang, dipanggil dan dicambuk berulang-ulang. Sampai sebagian sahabat melaknatnya. Semoga Allah melaknatmu. Maka Rasulullah SAW marah. Rasulullah SAW tegur, la tal'anu fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan kau laknat dia karena dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Padahal dia berulang-ulang melakukan minum khamar, namun tidak berarti dia menghalalkan apa? Khamar. Demikian juga Malik Fahad tatkala membolehkan dibukanya bank riba di Arab Saudi, ya, maka bukan berarti dia menghalalkan apa? Riba. Yang melakukan riba saja tidak menghalalkan riba, apalagi hanya sekedar mempersilahkan. Akhirnya mereka mengkafirkan Malik Fahad. Ini mengkafirkan dengan kelaziman sangat berbahaya. Karena kalau kita mengkafirkan dengan kelaziman, maka seluruh pelaku maksiat itu kafir. Orang akan melazim-lazimkan, kamu tidaklah bermaksiat, kamu tidaklah berzina kecuali kamu menganggap Allah ringan, engkau melemehkan Allah, kecuali engkau ragu dengan adanya neraka jahanam. Kalau kamu yakin dengan neraka jahanam, kamu tidak akan berzina. Nah, kalau kelaziman-kelaziman gini, semua orang akan kafir. Oleh karenanya, model takfiriyin, orang-orang saudara kita yang suka mengkafirkan, yang mengkafirkan, kata dia, seluruh orang-orang yang ikut pemilu nyoblos kafir. Kenapa? Berarti ikut mendukung apa? Demokrasi. Ini pengkafiran dengan kelaziman dan tidak benar, dan tidak lazim kita membenarkan demokrasi. Karena saya katakan tadi bahwasanya sebagaimana analogi yang saya sebutin tadi tentang masalah orang mencuri, tatkala kita bilang curi motor saya, bukan berarti saya membenarkan pencurian. Namun ada dua kemudaratan yang tidak bisa saya hindari. Di antara dalil orang yang tidak membolehkan pemilu, mereka mengatakan kondisi kita belum darurat. Kita milih atau enggak milih, kita masih bisa berdakwah. Kita bilang kita tidak milih pun, insya Allah kita masih bisa menegakkan Islam. Kita bilang ini bukan masalah darurat dan darurat. Ingat, kaidahnya lain. Kaidah kita bukan masalah darurat. Kalau enggak makan babi mati, enggak. Tetapi kaidah yang disebut oleh para ulama bukan kaidah darurat tabihul mahdurat, tetapi kaidah irtikabu akhafid dararain, menempuh kemudaratan yang lebih ringan, sebagaimana tadi telah saya jelaskan. Jadi jangan salah paham, jangan mengatakan kondisi kita belum darurat untuk milih. Enggak, ini lain.
Ini kaidah yang lain. Bukan itu kaidah yang dipakai oleh para ulama, tapi kaidah dua kemudaratan yang tidak bisa dihindari, maka pilihlah yang paling apa? Yang paling ringan. Contohnya mereka mengatakan tidak ada faedahnya. Misalnya, seorang kalau ikut-ikut pemilu nanti atau ikut masuk dalam parlemen, maka dia akan terbawa, tidak akan merusak. Kamu pilih pun seorang caleg misalnya atau seorang pemimpin, dia tidak bisa buat apa-apa. Tidak ada faedahnya. Kita bilang, siapa bilang? Pasti ada pengaruhnya. Ada pengaruhnya. Pengaruhnya tidak mesti secara total harus apa? Dirubah jadi hukum Islam. Itu ya susah seperti itu. Tapi ada pengaruhnya, seperti mungkin ada hukum Islam yang dimajukan, maka dia akan bela. Karena kita tahu ada sebagian orang-orang yang tatkala hukum yang berkaitan dengan Islam dimajukan, maka ditolak sekaligus, langsung ditolak. Seperti undang-undang pornografi misalnya atau undang-undang miras, maka ditolak. Dan pasti ada pengaruh. Penguasa itu ada pengaruh. Ini logis, sangat logis. Sangat logis. Kita Pak RT saja, kalau Pak RT-nya kacau, pengaruh atau tidak? Pengaruh. Kalau Pak RT-nya suka minum bir, ya dia silakan orang bir, kenapa dilarang? Dia sendiri suka minum bir. Jadi jangan kita bilang, tidak ada pengaruhnya. Pasti ada pengaruhnya. Kalau skala RT saja ada pengaruhnya, bagaimana dalam skala pembuatan undang-undang? Pasti ada pengaruhnya. Tapi jangan antum bayangkan harus pengaruhnya jadi negara Islam. Ya itu susah kalau seperti itu. Ini perlu perjuangan panjang dan tidak harus langsung menjadi total jadi negara Islam, enggak harus. Tapi dirubah sedikit demi sedikit. Dan ini fatwa Lajnah Daimah. Oleh karena Lajnah Daimah mengatakan kalau seorang masuk dalam pemerintahan dalam rangka untuk ikut serta dalam artinya mendukung secara total, maka ini tidak boleh. Tapi kalau dalam rangka untuk merubah sedikit demi sedikit atau mengulangi kemudaratan, maka ini boleh. Ini boleh. Karena kita tahu di antara kaidah yang masyhur bernahi mungkar. Nahi mungkar ada dua tingkatan yang diperbolehkan. Tingkatan pertama, menghilangkan kemungkaran secara total. Ini hukumnya wajib. Di antara yang wajib juga, mengurangi kemungkaran. Maka itu juga wajib, amar ma'ruf nahi munkar. Jika hanya sekedar mengurangi juga hukumnya wajib. Hukumnya juga wajib. Jadi, mengingkari kemungkaran tidak mesti harus kemungkarannya hilang secara total, tapi boleh hilang secara, meskipun sedikit, yang penting ada pengurangan. Maka ini disyariatkan untuk dilakukan. Ada lagi seperti orang takfirin yang berpikiran konyol. Dia mengatakan, dia sudah nggak usah milih. Kalau misalnya orang-orang kafir menguasai, orang-orang Syiah menguasai, sudah tinggal perang. Ini bukan berpikir yang logis seperti ini. Kalau mereka berkuasa, bukan mesti perang, tidak mesti perang. Kalau mereka berkuasa, orang Syiah misalnya masuk di parlemen, maka dia akan mendakwakan Syiah. Dia ingin menjadikan organisasi Islam jadi Syiah. Dia akan memasukkan agama Syiah dalam kurikulum. Seakan-akan bukan mau perang dengan kamu, dia tidak mau perang dengan kamu. Dia membuat masuki apa? Dia tidak akan buka medan pertempuran, tapi dia akan memasukkan ajaran Syiah di sekolah-sekolah. Sekarang saja mereka sudah lakukan sebelum jadi penguasa, apalagi kalau sudah jadi penguasa. Oleh karena para hadirin rahmatillah subhanahu wa ta'ala, itu pernyataan orang-orang misalnya saudara-saudara kita takfirin yang mengatakan, ya sudah kalau Syiah kita tinggal perang, mati masuk surga. Ya, kita pikirannya apa? Bukan begitu, kita antisipasi. Yang kita pikirkan jangan komunitas kita yang kecil ini, jangan. Kita pikirkan kaum muslimin secara umum. Kita ingin menyelamatkan saudara-saudara kita yang lain jangan sampai terkena aliran Syiah. Jangan pikir kita saja kita perang ya, maju. Waktu mereka memimpin, apa yang lain mau diajak perang? Oh, yang lain diajak sahabat, bukan jadi perang untuk merang kita semuanya. Ya, kita pikirkan, jangan pikirkan diri sendiri, saya sendiri mau masuk surga, enggak. Kita pikirkan yang lain juga biar selamat, semuanya mau surga. Jangan sampai mereka terkena pengaruh Syiah misalnya, atau jangan sampai mereka terkena pengaruh kristenisasi. Oleh karena terkadang orang-orang kafir bisa menghabisi kaum muslimin tanpa harus dengan senjata, tapi dengan hukum-hukum yang mereka buat. Dengan hukum-hukum yang mereka buat. Para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perkataan sebagian ikhwan yang mengatakan jangan pernah takut sama Syiah. Kita bilang bukan masalah takut atau tidak takut, tapi kita harus melakukan antisipasi. Kita juga ingin berdakwah, ya. Bukan masalah takut, enggak takut, bukan masalah itu. Ya, insyaallah teman-teman juga tidak takut, tapi masalahnya adalah bagaimana kita membuat kondisi yang terbaik agar mereka tidak berkembang, agar ahlus sunnah lah yang berkembang, agar kita membentengi anak-anak kita jangan sampai terkena pengaruh Syiah, agar pemerintah tidak terkena pengaruh Syiah. Dan perlu diketahui bahwasanya Syiah merupakan gerakan politik. Sejak mereka tumbuh adalah dalam gerakan politik, dan tatkala terjadi revolusi Iran juga dengan gerakan politik, dan seluruh mereka gerak dalam apa? Politik. Mereka gerakan politik. Mereka gerakan politik. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari sini Allah alam bisawab, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat mayoritas ulama yang menyatakan bahwasanya dianjurkan untuk memilih
di antara kemudaratan yang ringan di antara dua kemudaratan yang tidak bisa dihindari. Ini pendapat yang kuat dan inilah yang disuruhkan oleh Majelis Ulama Indonesia dan juga disuruhkan oleh sebagian ustadz-ustadz ya Ahlu Sunnah. Dan kita tahu bahwasanya di sana ada sebagian ustadz yang melarang keras untuk memilih. Maka antum tahu mereka juga melarang keras tersebut bukan karena kejahilan, tidak, tapi mereka juga punya dasar ilmu. Mereka juga punya dalil, oleh karena kita hormati. Meskipun kita memilih untuk memilih pendapat ulama yang memilih, namun kita hargai pendapat mereka yang mengatakan tidak memilih. Tidak perlu saling menjatuhkan, Namun kalau saya ditanya tentang mana yang lebih kuat, saya katakan pendapat jumhur ulama lebih kuat dari sisi kaidah dan dari sisi dalil dan dari sisi kenyataan bahwasanya manfaat bisa dirasakan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dari situ, dari penjelasan tadi yang telah kita jelaskan, maka kita berusaha memilih pilihan yang terbaik menurut apa yang kita pandang, ya. Calon yang lebih dekat dengan Islam yang diharapkan bisa membela hak-hak kaum muslimin. Calon yang diharapkan bisa untuk membela hak-hak kaum muslimin. Dan cara menilainya tentunya dengan praduga kuat. Ya. Kita berusaha menilai dengan praduga kuat. Ya. Bukan berarti pasti dia akan membela hak Islam, itu di luar kemampuan kita. Tapi kita menilai dengan praduga berdasarkan indikasi-indikasi yang ada, orang ini lebih cenderung kepada Islam daripada yang lainnya. Oleh karenanya, kalau kita perhatikan fatwa ulama, bahkan dalam pemilihan umum di Amerika Serikat, ditanya, Syekh, bagaimana kalau ada calon di Amerika Serikat A dan si B? Maka disuruh milih yang lebih ringan apa? Yang lebih dekat dengan Islam. Sama-sama kafir ini, orang kafir tidak cocok, tidak boleh jadi apa? Pemimpin. Tetapi para ulama memfatwakan untuk memilih yang lebih apa? Yang lebih ringan. Apalagi calonnya sama-sama Islam. Kita cari yang lebih ringan, yang lebih dekat agamanya, yang lebih kuat agamanya, lebih pantas menjadi seorang pemimpin. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan dan saya ingatkan bahwasanya kegiatan politik adalah kegiatan yang sangat menyita waktu. Berita begitu sangat banyak. Ya. Oleh karenanya, kalau sudah, artinya seorang hendaknya jangan sampai waktunya habis di medan politik. Semuanya sibuk. Baik yang golput pun juga sibuk. Sama, yang mau pilih juga sibuk, yang golput juga sibuk juga mencari-cari kesalahan, menjelek-jelekan. Sibuk juga ternyata. Saya kira golput enggak sibuk. Golput juga ternyata apa? Sibuk, sama-sama sibuk. Oleh karenanya, kalau sudah memilih, sudah selesai. Antum milih, pulang tidur sama istri, enggak usah mikir. Serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena memang menyibukkan. Kalau antum mau lebih tenang lagi, ya sudah, enggak usah sibuk, nanti tinggal tanya kepada ustadz yang antum percayai, tanya saya milih mana. Itu lebih mudah. Daripada sibuk-sibuk analisa, bikin pusing ya. Ternyata istri dan suami berbeda. Saya kemarin ditanya, "Ustadz, istri saya pilih ini, saya pilih ini. Bagaimana ini?" Sama-sama ngaji. Saya bilang ya atur sendirilah bagaimana caranya. Artinya ya namanya masing-masing berusaha memilih ya yang terbaik. Kemudian saya ingatkan kepada ikhwan juga, jangan terlalu menyudutkan salah satu dari dua belah pihak secara terang-terangan, tidak ada faedahnya. Ya. Jangan orang yang menyudutkan sudah banyak, antum tidak perlu ikut-ikutan, Karena kita tidak tahu siapa yang jadi pemimpin. Siapapun yang jadi pemimpin, kita berusaha taat. Siapapun orangnya, betapapun keburukannya, kita berusaha mendakwahi. Kita berusaha untuk mendakwahi siapapun dia. Ya. Karena kita tidak tahu Allah menentukan siapa yang menang misalnya. Dan bisa jadi suatu saat dia berubah hatinya, kita nggak tahu. Yang sekarang kita berhukum dengan yang dzan menurut persangkaan kita. Kalau ternyata yang terpilih adalah di luar dari kehendak kita, maka kita terima dan kita berusaha mendakwahi dia. Ya, dan kita mendoakan dia semoga dia menjadi lebih baik. Ya. Itu yang bisa kita lakukan demi menjaga stabilitas keamanan dan juga demi menjaga lancarnya dakwah Ahlus Sunnah di bumi pertiwi ini. Dan yang terakhir saya katakan bahwasanya di zaman-zaman seperti ini yang mungkin bisa jadi timbul fitnah, bisa jadi namanya pemilu adalah gejolak yang bisa jadi timbul tiba-tiba suatu yang buruk, kita nggak tahu, timbul persengketaan kita nggak tahu, maka sejak sekarang kita perbanyak ibadah. Jangan lupa sholat malam. Apapun yang terjadi, siapapun pemimpinnya, kalau kita sholat malam kita akan diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nimbrung dalam politik, macam-macam ngomongnya, kemudian kita sendiri tidak beribadah, siapapun yang menang, kita tidak beres nih iman kita. Oleh karenanya tidak ada yang bisa menenangkan kita, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali
Allah Subhanahu wa taala, maka perbanyak ibadah di zaman-zaman seperti ini. Dan jangan lupa berdoa agar Allah memberikan pemimpin yang terbaik. Wallahu a'lam bishawab. Kalau yang bertanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kemarin salah satu yang mewakili calon mengatakan kalau calon saya jadi presiden nanti seluruh Indonesia itu tidak boleh ada perda syariah kecuali Aceh. Apakah pemimpin yang model ini masih pantas dipilih? Intinya Pak, kita semua hanya bisa berdoa kepada Allah akan diberikan pimpinan yang terbaik. Ingat ya, bahwasanya yang sedang kita pilih bukan yang sesuai dengan syariat, tidak. Jangan terbetik dalam otak kita kalau dia melakukan kesalahan berarti dia tidak boleh. Enggak, yang kita pilih sekarang mana yang lebih mudaratnya ringan. Semuanya bawa mudarat, semuanya akan menimbulkan pernyataan-pernyataan politik yang mungkin menyinggung Islam atau menyudutkan Islam. Semuanya, dua-duanya akan menimbulkan pernyataan-pernyataan politik, apalagi di dunia politik. Terkadang seorang harus mengucapkan ucapan-ucapan yang mungkin tidak sesuai dengan hatinya atau untuk menyenangkan pengikutnya. Tetapi kita nilai mana yang lebih Yang lebih ringan. Saya tidak tahu maksud Bapak calon yang mana. Saya sendiri tidak tahu cerita tersebut. Tetapi bukan berarti kalau ada satu pernyataan maka otomatis tidak boleh dia. Tetapi kita timbang. Bagaimana dengan pernyataan satunya? Kalau ternyata pernyataan satunya lebih memikirkan hak kaum muslimin, maka pilih yang satunya. Misalnya satunya mengatakan tidak boleh, misalnya saya contohnya, tidak boleh tegakkan hukum Islam. Ini saya tidak tahu, benar-benar saya tidak nonton acara tersebut. Jadi jangan berpikir saya mengarahkan, tidak ya. Misalnya seorang mengatakan si A dan si B. Si A mengatakan saya tidak kalau saya jadi presiden maka tidak boleh ditegakkan hukum Islam kecuali di Aceh. Satunya mengatakan kalau saya jadi presiden tidak ada hukum Islam sama sekali. Maka kita pilih yang mana? Pilih yang pertama. Dia masih mengecualikan apa? Aceh. Yang satunya tidak mau hukum Islam sama sekali. Dua-duanya mudarat, tapi kita pilih yang pertama. Ini sebagai gambaran saja. Jadi tidak mesti ada calon yang mengucapkan kesalahan berarti otomatis kita buang, tidak. Kita timbang ini kesalahan dibandingkan dengan kesalahan yang lain mana lebih ringan. Apakah dibolehkan juga untuk salah seorang diri kita untuk mencalonkan diri sebagai caleg? Ini ada khilaf di antara para ulama. Di antara para ulama yang membolehkan pemilu ada dua pendapat. Pendapat pertama seperti pendapat Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dia membolehkan seorang untuk caleg jika dia bisa menjaga dirinya dan dia niatnya untuk mengadakan perubahan atau perbaikan semaksimal mungkin yang bisa dia lakukan. Sebagian ulama seperti Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah menyatakan jangan, tidak boleh jadi caleg. Kenapa? Karena kenyataan yang ada, barang siapa yang masuk caleg maka dia pasti terwarnai, tidak bisa mewarnai. Ini masalah ijtihadiyah. Kenyataannya kita lihat ada sebagian ikhwan kita yang masuk memberi pengaruh kebaikan. Ini kenyataan. Dan kita lihat juga banyak orang yang masuk malah kacau. Oleh karenanya sulit untuk kita memberikan fatwa umum ya. Intinya saya mengatakan barang siapa yang menurut dia kuat dan dia punya punya kesempatan untuk bisa memperbaiki, maka boleh menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Namun ini adalah sesuatu yang sangat rawan, berbahaya. Kebanyakan orang kalau sudah masuk sistem, dia tidak bisa merubah sistem tapi dirubah oleh sistem. Namun tidak bisa juga kita mutlakan. Karena juga ternyata ada sebagian yang masuk memberi perbaikan. Memberi perbaikan minimal tidak menambah terbukanya misalnya tempat-tempat prostitusi, minimal. Mungkin dia tidak mengadakan perubahan kebaikan tapi dia menjaga kemudaratan yang sudah ada. Tapi kalau satunya masuk malah dibuka bar, dibuka ini macam-macam lebih parah. Paham? Artinya, namun kalau model-model kita ini lebih baik nggak usah ikut. Kita milih saja, habis itu pulang sama istri, tidur sama istri sudah selesai. Karena kalau masuk itu tidak mudah, harus banyak perkara yang mungkin kita langgar, tahu buntu, ya. Ngeri. Kecuali orang-orang yang benar-benar ahli dalam bidangnya, maka silakan dia bersiap kalau dia mau masuk silakan. Ya, tetapi kalau yang tidak mampu maka jangan. Ya. Di luar dia masya Allah beriman, begitu lihat uang bisa tenggelam dengan uang tersebut. Artinya kejadian ini. Ada saya diceritain ada orang ini rajin sholat, rajin ke masjid. Tahu-tahu dia masuk dalam suatu sistem, suatu partai.
Akhirnya dia harus kampanye dari satu tempat ke tempat yang lain. Waktu dia kampanye sama artis kan pasangan kan? Dia kampanye sama artis, ya lama-lama sama artis ini terus dalam mobil macam-macam. Akhirnya terjadi apa yang terjadi? Ya, namanya laki-laki mana nggak suka perempuan? Perempuannya cantik. Perempuan lebih buruk dari istri seseorang aja bisa dia suka, digambarkan oleh setan. Perempuan ini lebih cantik daripada istrinya, padahal istrinya jauh lebih cantik, apalagi ternyata lebih cantik. Terus berdua-duaan dalam mobil ketawa ke TV, ya setan bermain. Nah, seperti ini mending dia keluar, jangan. Tapi kalau dia masuk bisa menjaga dirinya, kita bilang silakan kalau kau bisa menjaga diri. Fatwa ulama ada, tetapi dalam rangka masuk dalam rangka mengadakan perbaikan. Saya ulangi, mengadakan perbaikan bukan berarti total berubah, tidak, tapi sedikit demi sedikit. Kalau dia usaha seperti itu maka dibolehkan oleh sebagian ulama. Tapi Syekh Albani rahimahullah mengatakan pemilu saja. Kalau ikut dalam parlemen ya membahayakan ya, karena khawatir dia berubah. Mohon pencerahannya. Nomor 1 atau nomor 2? Ini sih namanya vulgar ya. Ini langsung terang-terangan. Kita pengajian tidak terang-terangan, ikhwan. Dia pilih sendirilah, atur sendirilah, atur gimana. Yang penting berdoa semoga Allah berikan yang terbaik ya. Saya tidak ada pesan khusus dari caleg ya. Atau calon presiden, enggak ada. Dalam Islam ada kaidah pilih yang terbaik dari yang terburuk. Berarti kita harus memilih cuma ada dalil ya, memilih cuma ada dalil. Di akhirat kelak kita diminta pertanggungjawaban karena ikut memilih pemimpin yang batil, pemimpin yang tidak menggunakan hukum Allah dan Rasulnya. Mohon penjelasannya. Ini sebenarnya orang mengatakan, kamu kalau milih berarti kamu ikut setuju dengan hukum yang buruk. Tidak, bukankah kita niatnya milih untuk mengurangi kemudaratan? Sekarang contohnya taruhlah ya. Ada 1 juta orang golput. Terus ada 2 calon yang satunya membela Kristen misalnya, satunya membela Islam. Ternyata suara mereka sama. Yang membela Kristen menang 500.000 orang. Yang 1 juta golput semuanya orang Islam. Maka gara-gara kalian tidak milih, akhirnya ini yang menang. Artinya semuanya bisa terjadi artinya. Kamu jangan menyalahkan yang milih. Yang tidak milih juga ternyata kalau dia gara-gara tidak milih akhirnya Kristenisasi tersebar, Syiah tersebar. Gara-gara ente tidak pilih. Sekarang ente tidak pilih akhirnya begini. Nah, kalau begini-begini caranya artinya semuanya, kalau ini dari logika maksud saya. Dari logika. Seandainya kalau kita ditanya oleh Allah, kenapa Anda pilih? Jawabannya gampang. Para ulama telah memfatwakan dan saya melihat si fulan lebih baik daripada si fulan, calon A lebih baik daripada calon B misalnya, atau calon B lebih baik daripada calon A ya. Dan tujuan kita bukankah kita milih adalah untuk mengurangkan kemudaratan? Ya. Dua-duanya akan menjalankan kemudaratan. Sama saja logikanya seperti orang mencuri masuk ke rumah kita. Saya curi motor kamu atau curi mobil kamu. Bukan berarti tatkala kita bilang curi motor saya, bukan berarti saya mendukung pencurian. Tidak ada kelaziman. Tapi saya meminimalkan kemudaratan, lebih baik dia mencuri motor daripada mencuri mobil. Ini lagi. Assalamualaikum Ustaz. Dalam rangka pemilu yang akan kita hadapi ke depan, pertimbangan kita dalam memilih pemimpin bagaimana? Oh, ini pemimpin yang jelas ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagaimana Nabi Yusuf alaihissalam, ini hafizun alim. Aku adalah orang yang bisa menjaga dan berilmu. Pemimpin harus berilmu. Jangan pemimpin tidak berilmu. Harus ilmu, artinya ilmu berkaitan dengan, kalau bisa berkaitan dengan syariat itu yang terbaik, kalau tidak berkaitan dengan ketatanegaraan. Orang yang pemimpin harus menguasai ketatanegaraan. Bagaimana berhubungan antara negara dengan negara yang lain. Sebagai seorang negarawan, ya, dia harus punya ilmu. Carilah misalnya di antara calon tersebut mana yang lebih berilmu dalam bidang ini. Demikian juga seperti inna khairu man istajartahu al-qawiyul amin, ya, artinya al-qawi al-amin, yang kuat dan amanah. Kuat dan amanah. Ini juga di antara ciri-ciri pemimpin yang baik. Dia kuat, kemudian dia juga amanah. Artinya dia punya ketegasan ya, kemudian dia juga punya amanah. Oleh karenanya antum lihat ya, terkadang pemimpin yang tegas itu perlu ya, untuk mengambil keputusan. Tegas dalam ketegasan dan terkadang dia lembut di tempat-tempat yang dia perlu untuk lembut. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah nabi dan seorang raja dan dia tegas. Tatkala dia kumpulkan rakyatnya, pasukannya,
Dia mengatakan, mana burung hudhud? Mana burung hudhud? Dalam ayat Allah mengatakan, kata Nabi Sulaiman, la u'adzibannahu 'adzaban syadidan aw la adbahannahu aw la ya'tiyanni bisultanin mubin. Kata Nabi Sulaiman, kenapa saya tidak lihat hudhud? Hudhud mana kalau enggak kelihatan? Atau dia tidak hadir? Kata Nabi Sulaiman, saya akan siksa dia dengan siksaan yang pedih. Kata sebagian ahli tafsir, Nabi Sulaiman mengatakan, saya akan cabut bulu-bulunya. Ini kan sadis kan? Tapi dia tegas di hadapan rakyatnya. Ini kan saya cabut bulu-bulunya. Atau saya sembelih ini burung hudhud. Atau dia mendatangkan alasan yang benar kenapa dia tidak datang. Terkadang pemimpin butuh apa? Butuh ketegasan, terutama dalam menghadapi bisa jadi negara kita misalnya ada problem dengan negara lain, sangat mungkin terjadi. Maka butuh pemimpin yang bisa mengambil keputusan dengan cepat dan keputusan yang baik dan bijak. Kemudian yang paling penting adalah pemimpin tersebut siapapun orangnya, tegas atau lemes, ya, yang penting dia bela Islam. Yang penting dia bela Islam, ini sangat penting. Percuma juga kalau tegas ternyata bela orang-orang kafir. Lebih gawat kalau tegas bela orang kafir. Lebih baik lemes bela Islam daripada tegas bela kafir. Tentu yang terbaik tegas dan bela Islam, ini yang terbaik. Demikian saja apa yang bisa saya sampaikan ya. Intinya mudah-mudahan sempatkan waktu ikhwan. Antum jangan berdoa untuk diri antum aja ya. Berdoa untuk umat ini. Kita sekarang berhadapan umat Islam, bukan cuma kita saja. Berbagai macam aliran Islam, mereka juga orang Islam, mereka juga saudara-saudara kita selama Islam. Mereka juga butuh bimbingan, butuh pemimpin yang baik. Oleh karenanya nanti menjelang sejak sekarang, terutama menjelang Pilpres, berdoa kepada Allah agar diberikan pimpinan yang terbaik. Dan siapapun yang terjadi pemimpin nanti, maka jangan kecewa ya. Bisa jadi pemimpin ini tidak sesuai dengan kita inginkan dan kita tetap berusaha taat kepada pemimpin tersebut. Bagaimanapun buruknya, kita berusaha untuk mendakwahi dia. Ya. Demikian wallahu ta'ala bishawab. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik.